supply chain management atau rantai pasok. Pada kesempatan malam ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, peranan supply chain management dalam suatu operasi bisnis. Yang kedua, manfaat menerapkan supply chain management yang baik bagi operasi bisnis. Dan yang terakhir, elemen-elemen dalam supply chain management. Kalau dari berbagai teori, yang sepatutnya saya kurang suka banyak teori, nah ini saya sudah tampilkan beberapa teori-teori dan pengertian mengenai supply chain management. Kalian boleh ambil yang manapun, tapi saya ambil yang merah di sini ya, menurut Simci. Kalau menurut Oliver Weber, metode merupakan suatu metode atau alat untuk pendekatan pengelolaan supply chain. Adalah sebuah jaringan, kuncinya itu ya, sebuah jaringan fisik perusahaan yang terlibat untuk memasok bahan baku. Menurut Fortune Magazine, di sana juga disampaikan, supply chain merupakan proses di mana perusahaan memindahkan material, pemindahan berarti kuncinya, pemindahan material dari komponen dan produk ke pelanggan, memindahkan barang ke pelanggan gitu kuncinya. Tertulis atau secara teori definisi mungkin tiap penulis atau tiap researcher berbeda-beda, tapi intinya kata kuncinya masih sama mirip semua sih. Yang maksudnya adalah mengintegrasikan semua sumber daya yang ada, itu supplier, pengusaha, gudang, dan lainnya secara efisien. Jadi mengintegrasikan secara efisien sehingga produk bisa didistribusikan dengan kualitas yang tepat, lokasi dan waktu yang tepat untuk pelanggan. Itu sih inti dari poinnya. Oke, jadi secara definisi saya pikir kalian sudah mengetahui dan paham betul karena sudah sering bersinggungan dengan supply chain management atau rantai pasok. Nah, menurut Levi sendiri, kalau saya gambarkan dan juga saya simpulkan dari pertemuan pertama kita yang membahas itu, nah supply chain itu menurut dia terdiri menyediakan supply chain itu serve to function atau melayani 2 fungsi. Yang pertama fisik, yang kedua adalah market mediation. Jadi kebutuhan dari pasar atau mediasi pasar. Bisa juga dalam beberapa teori disebutnya perantara pasar. Oke, jadi banyak sekali teori supply chain management. Nah, ini sini saya gambarkan ulang dari 3 elemen supply chain management ya. Yang pertama ada aliran material kan, yang waktu minggu kemarin saya sampaikan. Kedua ada aliran pembayaran atau uang dan informasi. Jadi ada barang, produk, pembayaran dan uang. Nah, alurnya sendiri seperti ini. Ini adalah hulu dan hilir ke customer. Hulunya supplier, tujuan akhirnya ke customer. Ini prosesnya, dari sini terjadi proses aliran fisik, produk. Lalu sebaliknya, customer ada aliran uang dan informasi. Itu saling bersinambungan. Customer feedbacknya saling bersinambungan. Jadi kalau misalnya customer tidak suka, nanti kita bisa upgrade, dan sebaliknya kalau misalnya ada informasi produk baru, kita kasih share ke customer, dan sebaliknya. Itu informasi saling bersinambungan. Sementara kalau aliran barang sifatnya satu arah, aliran uang atau pembayaran sifatnya juga satu arah, dan aliran informasi sifatnya 2 arah. Oke, dari secara definisi, menurut saya kalian juga sudah memahami. Ini cukup simpel dan jelas. Saya juga mereview sedikit tentang poin pertama pembahasan kita. Kalau saya boleh recall yang baru hadir, mengenai peranan sumber SCM dalam suatu operasi bisnis. Pada semester 3 lalu, tahun kemarin, mungkin kalian juga belajar tentang ini ya, manajemen operasi kan, betul? Kalian belajar manajemen operasi. Nah, manajemen operasi apa? Betul, Pak. Saya recall kembali, ingatkan kembali, supply chain management itu berkaitan erat dengan manajemen operasi. Nah, manajemen operasi itu adalah keputusan operasional
yang berkaitan dengan kegiatan operasi sehari-hari. Jadi keputusan operasional itu dapat diambil oleh manajemen bagian bawah biasanya, atau keputusan itu juga bisa up ke atas. Tapi biasanya supply chain ini karena sehari-hari lalu sifatnya cepat, berarti itu lebih sering di bagian manajemen bawah dibandingkan dengan middle atau top. Nah, keputusan operasional itu sangat menentukan efektivitas keputusan strategis. Nah, kalian juga mungkin ingat di sana ada 10 keputusan strategis. Di sini dalam bahasa Inggrisnya, dan kalau dalam bahasa Indonesianya di bagian kanan, kita fokus ke bagian supply chain ini. Nah, yang akan kita lebih pelajari nanti adalah strategi-strategi yang harus kita lakukan secara taktis dan cepat dalam operasional sehari-hari. Mungkin di pekerjaan kalian ada misalkan bagian servis atau stoknya lama, terus gimana kan nggak mungkin. Misalnya barangnya kenapa-napa, kan kalian kadang harus cepat mengambil keputusan. Ada juga ini ya, supply chain di bagian, nah ini manajemen rantai pasok di nomor 7. Nah ini, kenapa difokuskan kembali, kita harus lebih belajar di sini di bagian supply chain ini, supaya nanti kita bisa menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Untuk dalam hal ini, bagian hilirnya adalah pelanggan. Saya ingatkan lagi ini, kalian juga mungkin pernah lihat ini, hubungan antara barang dan jasa dengan 10 keputusan pada operasional manajemen. Kita lagi-lagi fokusnya hanya ke supply chain management ya, karena kita memang fokus pada di sini. Nah, supply chain management bagian sini yang harus kita consider atau kita pertimbangkan dalam hal ini adalah jika dibandingkan perbedaan barang dan jasa, yang pertama pada barang itu supply chain itu sifatnya itu kritikal, sangat penting. Bayangin aja kalau misalnya supply-nya logistiknya jelek ataupun terkendala sesuatu, pastikan itu sangat berakibat besar pada produk. Bisa jadi delay, ataupun misalnya kualitasnya jadi buruk karena terjadi sesuatu, ataupun lain sebagainya. Karena itu sifatnya kritikal. Karena kita butuh barang-barang tersebut untuk memproduksi. Sementara kalau di bagian service ya, ini goods atau produknya barang. Nah kalau service, layanan, supply chain itu hubungannya itu penting, tapi nggak terlalu kritikal. Misalnya nih, contoh jasa layanan apa ya? Misalnya saya nih ngajar, saya kan tidak terlalu butuh supply chain, rantai pasok nggak terlalu butuh sih. Paling kalau sekarang data-data bisa lewat ya, internet, tapi itu masih termasuk supply chain sebenarnya. Pembagian rantai pasok, pasokan data, informasi mahasiswa itu kan masih penting. Saya harus perlu tahu kapan saya ngajar, materi apa yang harus saya sampaikan, itu sifatnya sama pentingnya, tapi tidak terlalu kritikal. Oke, gitu. Ini hanya sekedar mengingatkan aja. Nah, ini kayak bagi contoh juga ya, kalau misalnya di bagian supply chain juga contoh dari supply chain. Nah, berarti kalau dari tabel yang dibuat oleh Apple Sandler dan Rival NJ dalam bukunya, kalau kita fokus lagi ke ini, ke supply chain, berarti contohnya itu yang ini, Pizza Hut. Karena delivery ya, lebih fokus ke supply chain delivery. Kalian juga sering dengar kalau misalnya Pizza Hut ataupun Domino's, biasanya kalau 30 nggak sampai, gratis. Nah, itu salah satu keputusan-keputusan dalam apakah mungkin, nah, dipikirkan dalam kegiatan supply chain management. Apakah mungkin memang sampai 30 menit bisa atau enggak, nah, itu kaitan juga dengan keputusan di bagian supply chain. Ini juga kalian ingat, mungkin irisan-irisannya, kontribusi supply chain juga cukup tinggi, apalagi kalau produknya itu atau misi perusahaannya itu berbentuk barang atau produknya berupa barang. Oke, ini sekedar mengingatkan saja bahwasannya supply chain ini adalah bagian dari kegiatan keputusan suatu operasi bisnis yang sifatnya sangat krusial, sangat kritikal bila produknya itu adalah barang. Oke. Nah, terakhir
adalah mengingatkan mengenai misi dan strategi. Nah, dalam manajemen operasi yang pernah kalian pelajari, di sana juga kalian mempelajari betapa pentingnya pendefinisian dari misi dan juga strategi. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan lebih membahas bagaimana strategi dari kita sebagai supply chain management, kita di sini supply chain management, untuk mendukung misi dari organisasi atau operasi bisnis yang dilakukan. Nah, misi itu apa? Misi itu adalah kemana operasi tersebut atau bisnis tersebut akan dilakukan. Jadi where are you going? Mau diapain sih? Mau kemana sih? Tujuannya mau apa gitu? Mau apa? Mau kemana? Nah, strategi itu adalah how you are going to get there. Sebuah action plan, sebuah rencana kerja yang akan dilakukan agar misi itu tercapai. Lalu bagaimana caranya bersaing di industri global? Gimana sih caranya kita bisa bersaing di industri global? Dalam hal ini permasalahannya adalah di supply chain management. Ini juga mengingatkan bahwasannya untuk bisa bersaing dalam industri global, kita harus memiliki yang namanya competitive advantage. Kalian juga mungkin sudah pernah belajar ini. Competitive advantage itu adalah keuntungan lebih atau bisa ada yang disebut value. Jadi competitive advantage ini adalah keuntungan lebih dari pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih besar. Kuncinya itu nilai yang lebih besar pada konsumen. Baik dengan penawaran harga yang lebih rendah atau dengan memberikan keuntungan lebih pada layanan konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Jadi harga rendah belum tentu produknya murahan. Jadi tergantung strategi. Nah, proses analisis ini bisa digunakan dengan instrumen yang mungkin sudah kalian pelajari juga, terutama analisis SWOT ataupun instrumen lain, TOWS, SOR, PRA atau CSF. Nah, kalau instrumen 4 ini udah pernah dipelajari belum? Yang ini. Ini proses dari perumusan competitive advantage strategy ya. Yang pertama, kalian harus memahami, mengetahui, atau mendeklarasikan company mission. Tujuan dari company apa? Lalu dituangkan dalam strategi, mau ngapain aja, bisnisnya mau ngapain aja, lalu disampaikan ke functional strategis. Functional strategy itu apa saja? Bisa juga marketing, keputusan marketing, financial accounting. Nah, kita lebih pada di sini, operation decision. Kita bagian dari operation decision. Nanti akan mendukung di bagian sini. Oke, ini hanya recall aja ya, mengingatkan kalau supply chain itu penting sebagai peranannya itu penting dalam keputusan operasi. Ini juga sama, strategi mencapai competitive advantage. Strateginya apa aja? Ada 3 sih, 3 strategi yang secara umum digunakan di ranah bisnis operasi atau ranah bisnis secara umum. Yang pertama itu diferensiasi. Diferensiasi itu sangat mempengaruhi nilainya itu sangat dipengaruhi oleh pelanggan, terutama karena keunikan. Kan kita diferensiasi mencari keunikan kan. Jadi kita bisa strateginya itu mencari keunikan. Misal nih, contoh keunikan dalam dalam supply chain management misalnya kita menyediakan layanan bisnis logistik. Kalau nggak salah ada di antara kalian kerja di logistik kan, misal kiriman barang dan jasa misalnya. Kalau kita misal ke apa ya? Oh misalnya kalau yang sekarang lagi kekinian dan lagi dibahas, misalnya kalian menggunakan open ledger seperti blockchain misalnya perbedaannya, ataupun kalian bisa order lewat WA. Beberapa jasa kirim kan nggak bisa order lewat WA atau dijemput, nggak bisa, hanya ada beberapa yang bisa. Contohnya itu diferensiasinya. Lalu misalkan cakupan juga termasuk diferensiasi. Lalu misalnya yang bisa juga layanan ekspor atau dari rumah, saya mau kirim barang nih dagang ke luar negeri, itu juga bisa. Yang saya tahu sekarang belum ada. Ada tapi masih kecil. Lalu strategi kedua itu cost leadership, yang mana kita strategi ini memiliki arti mencapai nilai yang maksimum seperti yang dianggap oleh
pelanggan. Jadi sebuah strategi biaya rendah dan tidak juga berarti kualitasnya rendah. Itu adalah strategi memaksimalkan nilai sesuai dengan perspektif pelanggan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, harga yang murah bukan berarti kualitasnya juga murah. Terakhir adalah quick response. Strategi quick response adalah serangkaian nilai yang terkait dengan kinerja yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Nah, tadi mungkin diferensiasi bisa langsung dua strategi ini, diferensiasinya adalah kita cepat banget. Kita live chatnya 24 jam, bisa lewat WA, misalnya lewat biasa kan kalau orang komplain juga bisa lewat Twitter misalnya. DM lalu dibalas karena ada orang yang bekerja 24 jam nonstop walaupun malam. Tapi ya kalau misalnya kita kirim malam kan nggak ada yang nerimanya juga. Contohnya itu salah satu analisisnya. Nah, ketiga analisis ini karena ini bagian dari manajemen operasi, bisa juga kita gunakan untuk menganalisa masalah-masalah atau kasus-kasus pada supply chain management. Oke, ini nah, lanjut yang kedua, apa sih manfaat penerapan supply chain management yang baik pada suatu operasi bisnis. Nah, jadi setelah kita jabarkan tadi manajemen operasi itu apa, supply chain itu apa bagi manajemen operasi, secara konsep supply chain management bisa memberikan manfaat ini menurut Jebarus dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2001. Yang pertama itu bisa memberikan kepuasan pelanggan. Jelas lah Pak, kalau misalnya kalian barang misalnya kirim pakai paket reguler misalnya, terus cepat ke kitanya, kan senang, belum juga nyampe udah, belum juga harusnya estimasi 3 hari, ternyata bisa lebih cepat, itu contohnya. Lalu misalnya yang kedua itu akan meningkatkan pendapatan, ya jelas karena konsumen puas berarti dia akan repeat order, mungkin bisa pesanan kalian baik itu produk atau jasa itu bisa cepat. Yang ketiga, penurunan biaya. Karena dengan supply chain yang baik, berarti sistem mereka sistem yang kita jalankan itu juga sudah baik. Tidak ada flow, tidak ada apa, jadi produksi kita bisa lebih cepat. Nah, penurunan biaya itu terkait dengan yang keempat, karena kita sudah melakukan pemanfaatan aset yang sangat tinggi. Jadi misalkan manfaatin waktu, manfaatin sumber daya manusia, manfaatin barang yang ada, dan memanfaatkan informasi yang kadang orang tidak sadari bahwa mereka sering juga memanfaatkan informasi-informasi seperti misalkan terkait apakah nanti ada demonstrasi, misalnya nanti hujan, dan lain sebagainya. Nah, dari empat ini setelah itu tentu saja meningkatkan laba. Karena tadi konsumen puas, dia tidak mau berpindah misalnya ke tempat lain, jadi lebih pesan lagi ke layanan yang kita berikan. Nah, yang terakhir, karena pendapatan semakin tinggi, berarti pertumbuhan perusahaan bisa lebih cepat atau lebih maksimal. Oke, jadi ini manfaat dari penerapan supply chain management yang baik pada suatu manajemen operasi menurut Jebarus pada bukunya. Ada salah satu quote juga dalam bukunya, dia menyebutkan bahwa putting in place a well-oiled supply chain. Jadi menurut dia, tempatkanlah orang ataupun jadikanlah supply chain itu bagian yang penting dalam suatu operasi bisnisnya. Karena supply chain itu sangat efisien membuat customer senang. Kepuasan customer itu sangat ditentukan oleh supply chain-nya, sangat sekali ditentukan. Bayangin kalau misalnya contohnya lain, misalnya produksi pakaian atau produksi barang, itu kalau supply-nya tersendat, barangnya nggak ada, pelanggan mau beli, nggak bisa. Contoh lain misalnya di bidang jasa, mau servis, misalkan saya mau servis AC, tapi lama gitu kan, harus nunggu seminggu, 2 minggu, karena susah datang, jadi konsumen tidak puas. Nah, kalau kalian ingin memberikan kepuasan bagi pelanggan, nah supply chain ini merupakan hal yang paling efektif dan efisien untuk diolah atau dikelola dalam suatu strategi manajemen operasi. Lalu yang kedua yang dia sampaikan adalah effectiveness of whole supply chain
is more important than the efficient of each individual department. Lagi-lagi dia menyampaikan bahwa semua hal dalam supply chain management itu lebih penting dari tiap individu, tiap hal yang penting dari suatu departemen. Karena kalau misalnya mereka mau produksi, misalnya penjualan atau uang butuh uang, bagian sales butuh uang atau bagian finance butuh uang, tapi kan balik lagi ke percepatan dari alur produknya. Contoh gampangnya seperti itu. Jadi itulah manfaat dari penerapan supply chain. Yang perlu digarisbawahi adalah jika di pekerjaan kalian misalnya kok konsumennya nggak puas ataupun sebenarnya ada masalah nih, konsumen sering nggak puas, coba dicek apakah supply chain tempat kalian bekerja atau kalian berbisnis apakah ada kendala atau enggak, apakah ada kendala atau enggak misalnya tentang masalah kepuasan konsumen. Misal ada layanan internet gitu kan, terus itu servis rusak terus, kenapa rusak terus, coba diteliti apakah barangnya mungkin yang tersendat, apakah misalnya proses dari, kalau jasa kan berarti servis ya, kitanya orangnya, apakah orangnya terlalu sedikit, kalau servis benerin internet misalnya terlalu sedikit, butuh lagi orang supaya siap siaga. Nah itu kan bagian dari supply chain atau rantai pasok. Kalau servis berarti saya sendiri orangnya misalkan, atau tukang servis itu produknya kan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah supply chain elements. Apa sih elemen itu? Maksudnya itu elemen dalam supply chain itu meliputi atau bagian-bagian hal-hal yang dalam supply itu meliputi hal-hal di bagian mulai dari order hingga memenuhi kebutuhan customer. Kalau dalam bahasa Inggris saya sebutkan, the element of supply chain include all the function that start with receiving an order to meeting the customer need. Oke, jadi elemennya itu semua berdasarkan itu. Customer. Jadi kalau ke supply chain selalu ingat fokus on customer. Kalau misalnya tadi bagian kita belajar produksi, fokus ke produksi. Entah itu produksinya mau gimana, sesuai dengan strategi bisnis dalam manajemen operasi. Kalau finance mungkin ingin hemat atau apa, itu sesuai dengan departemen atau lini atau kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau supply chain, itu fokusnya pada customer. Dalam SCM ini, elemen ini, banyak sekali halnya gitu kan, yang terjadi atau banyak kegiatan yang terjadi dalam kurun waktu ini. Sejak customer pesan, kan, sejak kita menerima pesan, lalu memenuhi kebutuhan customer, itu kan nggak langsung serta-merta ada kegiatan, banyak halnya, banyak kegiatan yang dilakukan untuk produk sampai ke customer. Nah, ada banyak teori. Yang pertama teori ini. Jadi elemen dalam supply chain ini dia sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 teori. Tapi ada lagi. Ada teori ini. Ada teori yang cuman elemennya itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau ini mulai dari customer, elemen pertama customer, hingga ke sini yang terakhir adalah logistik. Jadi customer, lalu memprediksi customer, desainnya, proses, lalu inventory, purchasing, supplier, lokasi, dan logistik. Ini elemennya semuanya ada dalam kegiatan yang tadi. Yang ini. Dari kegiatan menerima orderan sampai dengan memberikan produk sampai customer. Ini teori kedua. Dia diperkecil mungkin. Jadi cuma ada 4 elemen menurut dia. Lalu ada lagi nih, dia ada 5. Beda ya, ini beda. Lalu ada lagi nih, 5. Ini juga beda. Ini juga beda lagi. Ini ada elemen of supply chain. Ini gambar grafik ini berdasarkan buku tentu saja. Ini berbeda lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berbeda lagi. Apakah sama dengan yang ini? Coba lihat. Customer, forecasting, design, inventory, purchasing, supplier. Mirip, tapi berbeda. Ini ada proses manufacture yang dia bilangnya. Oke, beda lagi. Terus bingung kan? Pilih yang mana? Banyak sekali elemen-elemen yang terjadi gitu.
mana sih yang benar, mana sih yang salah? Semuanya nggak ada yang benar dan yang salah. Ini balik lagi ke diskusi kita pada minggu kemarin. Karena saya bilang ini tergantung pada operasi bisnis ataupun kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi tersebut. Karena berbeda-beda. Mulai dari skalanya, produknya pun berbeda. Makanya banyak sekali teori yang berbeda. Baik itu di buku manajemen operasi, walaupun di praktikal orang secara riset itu berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih condong seperti yang ini. Ini adalah teori yang dibuat oleh Michael Quayle dalam bukunya juga dia sebutkan ini. Dia membuat menjadi tiga strategi. Ini saya pikir teori ini bisa dipakai pada semua lini karena dipakai untuk tiga. Yang pertama ada elemen strategik di sana mencakup tadi kan desain juga masuk. Terus akuisisi, terus planning. Ini biasanya kegiatannya itu tahunan. Lalu tactical, ada production, distribusi planning, resource allocation, lalu medium term planning. Dan operasional, ini yang hampir tiap hari dilakukan. Jadi ada proses shipment scheduling atau perencanaan pengiriman, lalu research scheduling, dan short term planning. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang mana, teori yang mana, atau grafik yang mana, cara efisiensinya mau yang mana, misalnya suatu saat nanti kalian mau melakukan penelitian di tempat bekerja kalian, atau kalian mau nanti mau TA, mau skripsi, pakai yang mana, sesuaikan saja dengan case yang sedang kalian kerjakan, atau yang akan kalian kerjakan. Jadi elemennya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih condong pakai yang ini, karena ini bisa, karena ini mencakup semua hal yang tadi di teori yang tadi. Baik lagi yang saya bilang, kalian kalau boleh pakai buku apa aja, karena sebenarnya teorinya mirip-mirip, hanya saja penyampaian pemahaman yang si penulis sampaikan kadang berbeda, tapi yang disampaikan keinginannya sama. Kayaknya segitu aja penjelasan dari saya. Jadi saya review sedikit, review singkat ini dari kita, dari yang akan kita sampaikan. Jadi kita nah tadi kita sudah membahas mengenai peranan SCM ya. Tadi kalian tahu peranan supply chain management dalam sebuah operasi. Jadi adalah dengan fokus pada customer needs, apa yang customer inginkan. Peranannya dalam situ untuk dalam mengambil keputusan pada suatu operasi manajemen. Lalu manfaatnya apa tadi sudah disampaikan, saya sampaikan juga manfaat utamanya adalah bisa lebih dengan cepat memberikan manfaat berupa kepuasan bagi pelanggan. Salah satunya ya. Lalu elemen-elemennya saya sampaikan, elemen-elemennya dalam supply chain atau kegiatan dalam supply chain terdiri dari ini yang saya ini kan, nah ini terdiri dari tiga, ada elemen strategik, elemen tactical, dan elemen operasional. Tactical itu mencakup desain dari supply chain-nya, mulai dari customer dari hulu ke hilir ya, tadi sesuai dengan grafik tadi, lalu resource acquisition, dan long term planning-nya itu selama kurang lebih 1 tahun. Itu di bagian strategik. Emang ini jarang-jarang dikerjakannya, mungkin 1 tahun sekali. Lalu tactical itu elemen yang kedua, jadi yang sifatnya midterm, tengah-tengah, biasanya 6 bulanan, keputusan 6 bulanan. Nah itu perubahannya kan biasanya gitu, mau ganti, mau beli mobil baru misalnya, ataupun mau ada produk baru, dipikirnya biasanya per quarter, kadang 4 bulan, kadang ada perusahaan yang 6 bulanan. Di sana mencakup proses produksinya mau seperti apa, distribusinya mau seperti apa, lalu alokasi produknya mesti apa, mau dikirim kemana, berapa, kesini ke produksi ini berapa, itu kan nggak bisa langsung sebulan minta request. Nah, itu disampaikan dalam midterm planning. Nah, terakhir adalah operation, yang mungkin kita akan sering bahas pada pertemuan ini dan selanjutnya, dan kalian juga pernah bahas ini.
yang sifatnya itu weekly atau daily, mengenai shipment scheduling atau penjadwalan, lalu resource scheduling dan short termnya itu weekly atau daily. Itu untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang ketiga, nanti kita akan membahas lebih banyak strategik dan juga cara-cara, kasus-kasus, mungkin akan lebih banyak analisis kasus mengenai supply chain management dan keunggulan kompetitif, atau dalam bahasa Inggris tadi itu competitive advantages. Kalau saya sendiri sih asa kayak ambigu gitu, keunggulan kompetitif, lebih enak nyebutnya competitive competitive advantage. Lalu yang selanjutnya mungkin saya akan membahas juga sedikit supaya kita tidak selalu membahas dari contoh-contoh buku-buku yang usang menurut saya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai COVID-19, bagaimana sih supply chain itu bekerja, apa sih disrupsi atau masalah-masalah yang terjadi pada supply chain management pada COVID-19 di beberapa industri. Nah, saya juga sudah membaca tugas dari kalian, ada yang bercerita bagaimana di pekerjaan kalian seperti apa. Itu mungkin akan saya up dan akan saya bahas bagaimana cara menanggulangi disrupsi atau gangguan-gangguan karena COVID-19. Yang ketiga nanti juga akan dibahas mengenai global supply chain setelah post pandemic. Karena mungkin setelah vaksin ini berakhir, apakah apa yang akan terjadi nih? Ada beberapa riset juga yang saya sampaikan bagaimana global supply chain setelah post pandemic. Kemungkinannya bakal seperti apa. Nah, ini banyak sekali risetnya yang mungkin nanti akan saya sampaikan.